memang ini omongannya orang kelas berat, tingkat tinggi. Ya, bagi kita ya sekedar pertama sebagai cerita, kemudian pelan-pelan kita ke sana lah. Naik pangkat. Ibadah yang seperti apa sih yang ibadah sesungguhnya? Jadi martabat ibadah kita ini macam-macam. Tingkat ubudiyah kita ini kepada Allah itu tingkatnya macam-macam. Tertinggi adalah anbiya. Para nabi tertinggi tingkat ibadahnya. Di sini ada man abadahu. Barang siapa yang mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, li syai'in yarjuhu minhu, karena mengharap sesuatu dari Allah. Karena ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, termasuk pahala, surga. Auliyatfa'a, atau untuk menolak bitu'atihi, dengan ibadah ketaatannya itu, wurudatul uqubati, untuk menolak musibah, untuk menolak bencana. Kalau ada orang melakukan kewajiban hanya karena ingin menolak siksa agar tidak dihukum oleh Allah, agar tidak masuk neraka, famaqama bihaqqi awsafihi, maka sesungguhnya dia belum melaksanakan tugas sesuai dengan sifat keagungan Allah, tugasnya di hadapan Allah dengan ini. Maka seorang hamba tersebut belum melaksanakan tugasnya di hadapan Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, ini adalah haqqo awsafihi. Hak ini domirnya boleh dikembalikan kepada seorang hamba, boleh dikembalikan kepada Allah. Maksudnya begini, jika ada seorang itu beribadah hanya karena mengharapkan sesuatu imbalan dari Allah, atau dia beribadah karena agar tidak disiksa oleh Allah, maka sesungguhnya dia belum benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai hamba di hadapan Rabb Tuhannya yang mengurusinya. Maka awsafih ini adalah awsaful abad, boleh. Maka bihaqqi awsafi, maka kalau ada orang beribadahnya model begitu, model mengharap pahala, model mengharap surga, maka sesungguhnya dia beribadah iya, tapi belum benar-benar memahami kehambaannya dia dengan sesungguhnya. Kalau haknya dikembalikan kepada Allah, belum memahami sifat kebesaran, kemuliaan Allah, kesempurnaan Allah yang sesungguhnya. Jadi boleh haknya dibawa kepada Allah, haknya dibawa kepada abad. Kalau maka ini takbirnya orang hebat itu bisa dibawa dua-duanya. Artinya begini, semakin dirimu kenal Allah, sifat-sifat Allah, sifat kamal, sifat jalal, sifat keagungan Allah, sifat kesempurnaan Allah, semakin engkau kenali Allah, maka semakin kuat pengabdianmu kepada Allah. Sama begitu juga, semakin engkau mengenal dirimu, semakin kuat pengabdianmu kepada Allah. Maka ma'rifatullah, kenal Allah adalah penting, dan mengenal dirimu adalah penting. Bahkan dikatakan bahwasanya yang kenal dirinya maka dia akan kenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Bisa dibalik, man arafa rabbahu faqad arafa nafsah. Nggak ada masalah. Bukan satu hadis, tapi itulah dikatakan oleh ahli hikmah ulama. Man arafa nafsahu, kalau orang tahu dirinya siapa, seorang hamba, karena dia seorang wanita soleh, dia merindukan untuk dinikahi oleh seorang ustadz. Ini sebuah contoh saja ya. Akhirnya menikahlah dengan seorang ustadz, dan seorang ustadz ini adalah masyhur dengan ilmunya, dan dia baik, nggak ada pelanggaran-pelanggaran syariah, baik. Setelah menikah rupanya apa, sang laki-laki juga menganggap istrinya adalah seorang yang ahli agama, ahli agama, tadayun. Setelah menikah ternyata ada kesenjangan. Rupanya pemandangan tentang tadayun ini berbeda. Tadayun tentang agama, perempuan itu memahami tadayun itu dengan tadayun suluki. Tadayun suluki siapa? Menurutnya adalah beragama, yaitu bersujud, ibadah, puasa dan sebagainya. Jadi wanita itu memang ahli ibadah. Kalau baca Al-Qur'annya mungkin setiap 4 hari sekali khatam, seminggu sekali khatam. Sementara bagi kaum laki-laki, karena dia seorang penuntut ilmu tadayun ma'rifi, jadi dia punya ilmu bagaimana disebarkan dan sebagainya, sehingga ini mengurangi kualitas ibadahnya. Sehingga kalau istrinya setiap bangun malam bisa 1 jam, sang suami mungkin hanya cuma 1/4 jam, 10 jam, 10 menit. Di sini mulai ada pandangan yang salah.
Istri berkata, ini katanya suamiku orang ahli ibadah, orang hebat, orang atadayun, ahli din, ahli agama. Tapi kenapa tahajudnya sebentar banget? Saya lihat ibadahnya kurang, puasa jarang. Mulai punya pandangan. Kenapa? Dia memahami makna tadayun itu dengan apa yang ia pahami. Sementara suami pun setelah menikah dengan istri juga begitu. Istrinya tidak ngerti tentang urusan agama yang banyak. Hanya dia sujud yang hebat, banyak, Quran banyak. Akhirnya mulai punya pandangan negatif.